Yang kedua, saya sendiri Ron Ahmad. Yang ketiga, Niko Manalu. Yang keempat, Joshua. Baiklah, kepada saudara Andre saya persilahkan untuk membacakan hasil dari review jurnal kami. Oke, terima kasih kepada saudara Rona. Ya, di sini ada jurnal. Yang pertama jurnal utama. Indikator kinerja utama literasi digital untuk pengembangan berkelanjutan yang bervolume 8 nomor 2 halaman 151 sampai dengan 167 dengan edisi terbit Mei 2020 dengan penulis DWK Damika Radovanovic dan Christine Holz. Dan dengan jurnal pembanding yang berjudul Cara Menggunakan Literasi Digital Sumber Belajar bagi Calon Guru di Indonesia dengan volume 11 nomor 2 halaman 305 sampai dengan 318 edisi terbit Juni 2020 penulis Epi Fatimatur Lusidia Eni Purwati dan Ardi Parbowo. Yang pertama tujuan penelitian yang mana jurnal utama dengan jurnal pembanding. Yang jurnal utama menjelaskan secara mendetail tentang bagaimana KPI ditetapkan setelah kerja kasus di Global South. Kasus-kasus tersebut dipilih sebagai hasil kolaborasi jangka panjang dengan berbagai aktor dalam proyek yang bertujuan menerapkan literasi digital untuk mencapai SDG 3 dan SDG 4 serta transformasi digital lebih lanjut. Yang jurnal pembanding tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, membina, menguji, dan peserta didik bayi melalui program pendidikan didik menengah Undang-Undang nomor 2005 nomor 14. Salah satu kompetensi guru profesional adalah menguasai keterampilan dan mengoperasi teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi ini harus dilengkapi dengan literasi digital fungsional. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Andre. Saya dilanjutkan dengan saudara Niko, saya persilakan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan subjek penelitian. Pertama, jurnal umum, kinerja utama untuk penggabungan berkelanjutan. Kedua, jurnal pembanding sumber belajar bagi calon guru di Indonesia. Bisa dilanjut slide-nya. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, jurnal umum studi kasus dari India, fokus pada 2 inisiatif literasi digital berskala nasional. Inisiatif pertama, PMG Disa, yang dilakukan oleh pemerintah, dan tutorialism yang dimulai di Institut Teknologi India, Bombay, menggunakan metode belajar diri. Studi kasus ini dipilih karena memiliki tujuan dan metode yang berbeda dalam menanamkan literasi digital. Yang pertama, menggunakan metode luring dan berbasis pelatih, memaparkan keterampilan digital kepada orang-orang yang buta huruf
dan yang lainnya menggunakan metode hibrida belajar mandiri. Yang kedua, jurnal pembanding. Mendekati penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain survei. Survei tersebut didukung oleh beberapa kriteria yang bermanfaat. Dalam penelitian ini antara lain adalah representasi hasil yang tinggi, biaya rendah, kemudahan dalam pengumpulan data, signifikansi statistik yang menentukan tingkat subjektivitas penelitian yang rendah, dan semua penelitian yang akurat. Mendekati penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain survei. Yang keempat, hasil penelitian. Satu, jurnal utama. Dalam dunia penelitian dan pengembangan, kita menghadapi tiga tingkat pendidikan digital. Tingkat pertama dalam akses internet, tingkat kedua dalam akses literasi, dan terakhir tingkat ketiga kesenjangan dalam kesempatan hidup dan manfaat yang diperoleh dari dua. Yang pertama, memperoleh keterampilan digital adalah bentuk modal digital manusia dan sangat relevan untuk pembelajaran seumur hidup, peluang dan mata pencarian yang lebih baik, serta pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, Joshua. Hasil penelitian, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu hasil penelitian yang berhubungan dengan jurnal pembanding. Analisis data calon guru siswa tentang pentingnya literasi digital sebagai sumber belajar dilihat dari indikator kesadaran media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif sebagian besar siswa tentang penggunaan literasi digital dalam kaitannya dengan kesadaran media termasuk tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai persentase sebesar 70% yang merupakan skor tinggi. Indikator kesadaran media telah dikembangkan dari Tech dan Scragen. Kesadaran bermedia didefinisikan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa dalam usahanya untuk berperilaku secara sadar, aktif, dan kritis di dunia media. Lima, kesimpulan jurnal. Yang pertama, jurnal utama, yaitu kesimpulannya pekerjaan ini didanai bersama oleh Research Council of Norway dan pemerintah Norwegia melalui proyek Non-Discriminating Access for Digital Inclusion dengan nomor proyek 267558A30. Penulis Andrea S. Winkler dan Joseph Knoll memberikan kontribusi yang sama pada karya konseptual artikel tersebut. 2. Kesimpulan jurnal pembanding. Perkembangan revolusi digital menurut guru dan guru-guru harus mampu menyesuaikan diri untuk menyediakan sumber belajar digital bagi siswa. Oleh karena itu, wajar bahwa perhatian harus diberikan pada kompetensi profesional guru dan calon dalam menggunakan literasi digital dalam komitmen instruksional mereka. Hal ini semakin ketara melihat calon guru cepat atau lambat akan menjadi guru sekolah di era digital. Selain itu, penggunaan literasi digital dalam pembelajaran ini di kelas adalah usaha yang tak terelakkan. Kompetisi digital guru menjadi bagian penting dari kemampuan mengajarnya sesuai dengan tantangan yang muncul dari kondisi siswanya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan kompetensi siswa guru bahasa Indonesia dalam pemanfaatan literasi digital. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyajikan. Saya akan melanjutkannya. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama, kelebihan jurnal utama. Penelitian yang ditulis dalam jurnal juga dilengkapi dengan para ahli. Yang kedua, penulis mampu menyajikan bahan secara sistematis. Yang ketiga, aspek dan tata letak serta cara tulis termasuk menggunakan sistematik penulisan yang bagus.
Kekurangan jurnal umum dan pembanding yang pertama, pada bagian abstrak tidak dicantumkan penilaian data sehingga para pembaca kurang memahami. Yang kedua, pada jurnal pembanding tidak ada ISSN-nya. Kesimpulan, dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa jurnal ini sudah baik dan kategori jurnal yang baik, meskipun hanya orang-orang tertentu yang dapat memahami. Ini tujuannya untuk orang-orang yang memahami tentang bidang yang detail. Jurnal ini tidak layak dijadikan referensi pembelajaran, namun setiap kekurangan pasti ada kebaikan sama halnya seperti ini. Terima kasih. Sekian dari kami presentasi. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.